Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimas Setiawan, NIM 22064. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan kuliah tamu yang dilaksanakan oleh Bapak Apoteker Herlambang Indra, SPSSI, dengan tema usaha apotik. Yang pertama, apoteker. Dalam hal pelayanan, apoteker ini bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmunya di perkuliahan, salah satunya pelayanan pasien, asesmen, edukasi ke pasien. Dibandingkan dengan PBF, maka untuk di PBF sendiri ilmu yang digeluti itu hanya terkait dengan administrasi, sehingga ketika nanti kita berhadapan dengan pasien itu kurang berani. Lalu perlu diperhatikan juga untuk apoteker ini harus sering banyak membaca literatur. Hal itu akan membantu kita dalam berdiskusi dengan teman sejawat seperti perawat, dokter, serta keberanian untuk dapat membuka peluang usaha. Selanjutnya ada dua jenis pelayanan, yaitu distribusi dan juga pelayanan. eh, untuk distribusinya sendiri itu merupakan suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh distributor atau perantara untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Penyampaian barang bisa juga dilakukan dari produsen, industri, atau pabrikan ke pengecer. Selanjutnya untuk pelayanan, pelayanan sendiri merupakan aktivitas seseorang, kelompok, atau organisasi, baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pendirian apotik, di mana hal-hal yang harus diperhatikan tersebut itu salah satunya adalah lokasi, modal, sarana dan prasarana, lalu harus melakukan analisis SWOT serta studi kelayakan apotik. Yang pertama kita bahas dulu tentang lokasi, di mana lokasi ini ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya pesaing yang dapat dilihat melalui data di Google Maps. Data pendukung lain itu dapat menentukan lokasi apotek adalah kepadatan penduduk, tingkat sosial dan ekonomi, jumlah pesaing, serta aksesibilitas. Di mana untuk aksesibilitas sendiri ini akan sangat mempermudah dalam hal pasien itu datang ke apotik. Di mana ketika akses menuju apotik itu susah, maka pasien juga akan kesulitan untuk mengakses lokasi dari apotik itu sendiri. Selanjutnya adalah modal. Modal ini didapat dari dua hal, yaitu modal dari sendiri atau dari kerjasama dengan orang lain. Eh, bahkan tanpa mod- Bahkan untuk pendirian apotek pun bisa tanpa menggunakan modal. Kita sebagai apoteker juga bisa eh, menjadi atau tentu saja akan menjadi penanggung jawab. Modal tidak perlu banyak karena dapat untuk pengadaannya sendiri kita tidak perlu sepenuhnya melakukan dengan bekerja sama dengan PBF, namun bisa dibeli di apotek lain yang sudah ada dengan sedikit demi sedikit, lalu mengevaluasi obat apa saja yang eh, menjadi tren di masyarakat sekitar. Eh, Lalu nanti setelah kita sudah memiliki modal yang cukup, kita bisa membeli obat-obatan itu secara mandiri. Lalu sarana dan prasarana ini meliputi bangunan, peralatan dan perlengkapan. Lalu untuk perhitungan, oh ya, untuk sarana dan prasarana untuk bangunannya sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama bangunan milik sendiri atau sewa. Dalam perhitungan persetujuan sewa ini perlu kesepakatan yang jelas. Untuk eh, negatifnya adalah atau kekurangannya adalah yaitu jika kita memilih untuk menyewa bangunan tentu saja akan kurang bebas karena biasanya pihak pemilik akan lebih berkuasa. Untuk peralatannya sendiri itu diantaranya adalah papan nama, lemari, komputer, dan aplikasi. Pada zaman sekarang, aplikasi ini akan sangat berguna dalam mengetahui omset, laba, resep masuk, kunjungan pasien, barang ED, barang kosong. Lalu untuk mesin aplikasinya sendiri itu bisa kita cari untuk aplikasi-aplikasi yang fiturnya itu lengkap, akan memudahkan dalam hal administrasi serta pelayanan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pendirian apotek adalah analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri merupakan perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal maupun eksternal, untuk tujuan bisnis tertentu.
Analisis SWOT ini merupakan akronim dari beberapa kata yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Untuk kekuatannya sendiri itu bisa dilihat dari SDM yang berkompeten. Lalu untuk weakness-nya itu contohnya adalah modal yang kecil. Lalu opportunity-nya itu atau peluangnya itu contohnya itu kepadatan penduduk atau banyaknya penduduk. Lalu untuk ancamannya sendiri itu merupakan pesaing atau adanya apotek lain. Ini merupakan matriks analisis SWOT. Dapat dilihat di sini untuk matriksnya itu bisa terlihat di slide. Selanjutnya adalah studi kelayakan apotek. Studi kelayakan ini yang perlu dipelajari adalah aspek lokasi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, termasuk karakteristik pasien di sekitar serta pekerjaannya. Lalu ada aspek pasar, aspek SDM, bisa dikatakan adalah tenaga teknis kefarmasian atau apoteker dalam memberikan pelayanan. Lalu ada aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek keuangan serta aspek hukum. Nah, untuk aspek keuangan sendiri itu merupakan salah satu hal yang penting ya, karena untuk pengoperasian apotek sendiri itu aspek keuangan inilah yang berperan paling utama. Yang pertama, ada beberapa aspek keuangan yang bisa diperhatikan di sini. Yang pertama adalah BEP, di mana eh, BEP ini harus mencapai pada bulan pertama kita buka apotek. Lalu PP atau payback, eh, ya, di mana harus secepat mungkin agar profit kita besar. Lalu ada ROI yang di mana sebesar mungkin dibandingkan dengan deposito. Ini terkait contohnya dalam hal kita untuk mendapat keuntungan, di mana eh, untuk margin obat untuk jual obat ke pasien harus lebih besar dibandingkan dokter sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Contohnya Kataflam tidak begitu laku karena mahal dan marginnya lebih besar. Namun Ertaflam lebih murah sehingga pasien akan membeli obat yang lain karena sisanya uangnya banyak. Selanjutnya adalah terkait dengan kapan usaha atau bisnis apotek ini dikatakan layak untuk dibuka. Yang pertama kita harus mengenal dulu Customer Relationship Management, di mana pengelolaan Customer Relationship Management CMR ini merupakan bagaimana kita membuat pelanggan kita itu bertambah dan bagaimana pelanggan yang ada menjadi loyal atau semakin yakin dengan kita. Hal tersebut akan dapat dilakukan dengan menjadi bagian dari perubahan. Selanjutnya eh, terkait dengan kapan atau eh, usaha apotek itu layak untuk dibuka. Yang pertama, ketika apotek tersebut harus memiliki profitable atau keuntungan, di mana apotek ini harus dapat memberikan hasil yang dapat yang di mana hasil ini harus biayanya itu biaya operasionalnya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan hasilnya. Lalu apotek sendiri itu harus bisa berbeda dengan yang lain, di mana salah satunya adalah mengikuti teknologi dengan membuat pelanggan bertambah dengan mengikuti teknologi yang akan dapat membuat pelanggan itu menjadi semakin banyak serta menjadi loyal. Salah satunya contohnya adalah bekerja sama dengan berbagai jenis website atau aplikasi. Salah satunya adalah Halodoc dan GoApotik. Tentunya dalam hal pelayanan, uh, apotek ini harus bisa dapat berkembang menunjukkan produk terbaik yang paling cocok atau sesuai dengan keinginan pasien. Lalu contohnya lain adalah harus dapat mengelola database pasien dengan baik dan benar, seperti nomor telepon pasien, keluhan, riwayat pengobatan, saran, dan diberikan juga asuhan kefarmasian sehingga ketika pasien yang sama ini datang kembali ke apotek kita, itu sudah tahu pengobatan yang paling tepat untuk pasien itu seperti apa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.